Oke, sambil menunggu yang lain kita kita mulai di jam 19.35 ya. 2 menit lagi teman-teman semua. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman semua barangkali mau menyediakan dulu gitu ya minumannya gitu ya. Biar webinar malam ini bisa berlangsung dengan santai namun juga bisa teman-teman bisa menangkap semua eh, intisari dari webinar malam ini begitu ya. Silahkan masih ada waktu sekitar 2 menit. Teman-teman barangkali mau ke WC dulu boleh ya karena malam ini kita akan kembali itu ya kembali di bongkar lagi itu ya pemikiran kita ataupun cara menjawab kita di depan HRD agar menjadi lebih efektif gitu ya sehingga apa yang tadinya menjawab di depan HRD itu suka kikuk gitu ya suka malas setelah pasca pasca wawancara kita tidak dipanggil lagi itu. Nah, ini kita akan coba kembali lagi bersama pemateri yang eh, pakar di bidang HRD. Kita akan coba kupas tuntas. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain bisa bergabung sekitar 1 menit lagi. Saya kasih kesempatan di 19.36. Ya, kita akan mulai 1 menit lagi. Silakan barangkali ada temannya yang masih belum bisa bergabung ataupun ada eh, istilahnya user gitu ya ataupun para sarjana ataupun para mahasiswa yang bisa diajak kembali gitu ya pada malam ini boleh silakan. Oke, nih oh ya teman-teman sebelum saya mulai nanti kan kita akan bakal bakal ada role play lagi gitu ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh HRD gitu ya. Ini kalau bisa teman-teman semua di on cam gitu ya. Jadi kita role play itu real, gitu ya. Jadi benar-benar mencuplik keadaan sebenarnya saat prosesi wawancara dilakukan begitu ya. Oke, ini sudah 19.36. Kita komitmen pada pada agenda yang telah ditetapkan. Kita mulai saja begitu ya teman-teman semua. Sekali lagi yang bisa untuk di on cam silakan di on cam kan terlebih dahulu gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masih belum mencupluk semuanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Apa kabar malam ini teman-teman semua? Apa kabar teman-teman semua Sehat. pejuang karir di seluruh Indonesia? Gitu ya. Sehat. Oke, ini sudah ada. Oke. Oke. Perkenalkan teman-teman semua sekali lagi balik lagi bersama saya gitu ya Kang Ale yang hari ini akan Selamat. menjadi host gitu ya, sekaligus teman perjalanan teman-teman semua di malam ini di webinar yang luar biasa malam ini gitu ya. Dan sebelum kita mulai saya mau tanya dengan jujur gitu ya. Sekali lagi saya mau tanya lagi gitu ya pada teman-teman semua. Siapa di sini yang sudah mengirimkan puluhan CV itu ya tapi tidak dipanggil atau juga siapa di sini nih yang sudah lolos screening bahkan sudah lolos screening tapi selalu gagal di tahap interview gitu ya. Ada nggak di sini nih? Udah kirim CV kemudian nggak dipanggil atau ada yang sudah lolos screening nih dari HRD ada ketertarikan dari perusahaan misalkan gitu gitu ya tapi ketika interview selalu gagal gitu ada gak nih yang pernah pengalaman ada nggak coba teman-teman semua nih ada yang komen semangat oh Ahmad MB oke ada sekali lagi teman-teman ada yang pernah pengalaman dia yang sudah melamar gitu ya ke sana kemari dia tidak mendapatkan panggilan atau dia yang sudah lolos screening di HRD namun ketika saat prosesi wawancara justru dia tidak lolos gitu ya. Gagal di tahap wawancara. Ada nggak nih yang pengalaman nih? Coba saya pengen responnya dulu dari teman-teman semua.
Ada yang pernah pengalaman ditolak sama HRD atau ada yang pernah punya pengalaman ketika wawancara kemudian akhirnya gagal gitu ya. Layu sebelum berkembang. Ada teman-teman semua? Atau di sini mahasiswa semua jangan-jangan? Halo, saya pengen tes dulu nih. Gimana nih ya? Ada teman-teman sekali lagi. Ini biar suasananya juga tidak adem ayem aja teman-teman ya. Ada banyak, wih ada. Nah gitu dong. Berapa orang nih? Oke. Kayaknya ini sudah cukup mencuplik ya. Banyak katanya yang dia pengalaman akhirnya melamar pekerjaan gitu ya. Kemudian lolos screening bahkan even dia udah lolos screening tapi ketika ketika dia wawancara gitu dia gagal. Nah, jangan khawatir teman-teman karena malam ini kita akan kumpas semuanya gitu ya dengan pakar HRD yang sudah malang melintang gitu ya di dunia HRD yang dia sangat paham sekali gitu ya. Pemateri kita ini sangat paham sekali dunia HRD sehingga apa yang akan kita bahas malam ini sungguh-sungguh daging banget nih teman-teman semua. Jadi sekali lagi siapkan diri teman-teman semua, siapkan waktunya gitu ya. Karena waktu ini tidak akan panjang teman-teman, tidak akan berlama-lama gitu ya. Mungkin waktunya hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam, tapi ini yang bisa menjadi titik balik dari kehidupan pekerjaan teman-teman semua gitu ya. Jadi sekali lagi silakan fokus pada webinar malam ini gitu ya. Kita simak bareng-bareng. Bahkan ketika ada nanti sesi role play, saya harap teman-teman semua di sini proaktif gitu ya, proaktif untuk menyambut. Siapa yang mau contoh gitu ya? Siapa aja sok silahkan yang paling kira-kira memang ngebet gitu ya, pengen tahu kenapa sih saya selalu ditolak ketika wawancara, dia yang ngajuin diri gitu ya. Silakan, karena inilah saat yang tepat untuk teman-teman semua membongkar bagaimana lolos wawancara tanpa orang dalam gitu ya. Nah, oke, sekali lagi sebelum lanjut, oke ini teman-teman semua, saya pengen minta komitmen kecil nih. Karena sekali lagi teman-teman semua, ini webinar gratis gitu ya. Ini webinar sekali lagi saya tekankan gratis gitu ya. Dari sisi pembiayaan dan sebagainya silakan teman-teman tanyakan. Ini tidak ada pembiayaan sama sekali bahkan. Namun meskipun webinar ini gratis, ilmu yang ada di dalamnya ini very 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 cheap gitu ya, very very mahal teman-teman semua gitu ya. Dan ini ilmu ini mungkin saja bisa mengubah masa depan dari teman-teman semua gitu ya. Maka siapkan sekali lagi secara maksimal gitu ya dalam webinar malam ini gitu ya. Jadi sekarang sebagai bentuk keseriusan dari teman-teman semua mengikuti webinar ini gitu ya, saya pengen lihat dulu nih gitu ya. Kalau tadi yang komen cuma 2 orang, kalau sekarang saya pengen lebih banyak yang komen untuk menunjukkan apa keseriusan dan juga kesiapan mengikuti webinar dengan cara ketik saya siap, gitu ya. Sekali lagi saya siap. Silakan ketik karena saya tidak akan memulai webinar ini lebih lanjut kalau memang tidak ada komitmen dari teman-teman semua. Karena sebagus apapun acaranya, gitu ya, sebagus apapun webinarnya, namun ketika tidak ada komitmen dalam diri teman-teman, saya tidak akan lanjutkan, gitu ya. Saya siap. Baik, I'm ready. Oke, good. Ada lagi nih. Ada lagi, saya pengen dominasi ini. Kalau justru yang dominasinya tidak siap, saya nggak akan lanjut. Oke. I'm ready, SpongeBob. Aduh, siapa ini? I'm ready, SpongeBob katanya. Siap katanya. Oke, dominasinya alhamdulillah ini sudah lebih dari 50% menyatakan diri siap gitu ya sebagai bentuk keseriusan dalam mengikuti webinar. Maka tentu selaku host saya akan menepati janji, saya akan melanjutkan gitu ya, melanjutkan webinar malam ini teman-teman semua. Karena saya juga menghargai waktu teman-teman semua. Oke. Baik, sekali lagi agar tidak tegang, saya minta deh sekali lagi gitu ya. Saya minta sekali lagi teman-teman agar ini acara juga tidak tegang. Kalau tadi nih hype-nya sudah ditinggiin, hype-nya sudah ditinggiin gitu ya. Nah sekarang saya pengen ini lebih cair dulu deh, lebih lebih tenang dulu deh gitu ya. Kita ice breaking sebentar gitu ya. Ice breakingnya juga 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 tidak tidak ribet-ribet gitu ya. Saya cuman menanyakan simple question gitu ya. Saya tanyain cuman satu pertanyaan yang sederhana aja. Interview menurut teman-teman gitu ya, apakah menegangkan, apakah menyebalkan, apakah membingungkan, atau menyakitkan? Sekali lagi, silakan menurut teman-teman sendiri ya. Interview menurut teman-teman, pilih ya di antara 4 ini. A. Menegangkan, B. Menyebalkan, C. Membingungkan, atau D. Menyakitkan. Mana kira-kira menurut teman-teman? Interview itu seperti apa teman-teman? Kalau teman-teman ditanya gitu ya,
interview itu menegangkan Siswoyo. Oke, Pak Siswoyo, Kang Siswo. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi? Menyakitkan, menegangkan. Wah, luar biasa ya. B itu apa, Kang Zilan Proksi? B itu apa tadi? Ingat gak? Jangan-jangan asal jawab ini. B itu menyebalkan gitu ya. Sekali lagi, A itu menegangkan, B menyebalkan, C membingungkan, atau D menyakitkan. Barangkali teman-teman semua melihat sejauh ini gitu ya terkait menegangkan. Nah, ini kebanyakan biasa aja. BOB itu biasa aja. Oke, luar biasa ternyata. Tegang. Oke. Rata-rata menjawab dengan tegang ya, teman-teman semua. Itu wajar kok. Memang rata-rata orang ketika berhadapan dengan interview pasti jawabannya itu menegangkan gitu ya. Nah, apapun sebenarnya jawaban dari teman-teman semua, malam ini kita akan coba ubah mindset itu teman-teman semua ya. Kita akan coba ubah mindset itu dari takut, dari menyebalkan, dari membingungkan, dari menyakitkan, bahkan dari menegangkan gitu ya, jadi berubah gitu ya. Jadi teman-teman sendiri akan menganggap bahwa ketika teman-teman menghadapi interview, maka teman-teman yang muncul dalam diri adalah siap menang. Oke, gitu ya. Sekali lagi dari tadinya menegangkan, menyebalkan, membingungkan, menyakitkan, tapi muncul kesiapan untuk menang. Nah, itulah gitu ya. Malam ini kita akan coba bahas itu semua gitu ya. Karena itu semua, sekali lagi teman-teman semua silahkan fokus gitu ya. Dan ini penting banget nih untuk fokus. Karena biasanya orang gagal interview itu bukan karena tidak pintar teman-teman. Tapi karena tidak tahu strategi, tidak tahu cara menjawab, dan tidak tahu apa yang HRD cari gitu ya dari si interview atau dari pelamar gitu ya. Maka dari sinilah peran webinar malam ini sangat penting sekali gitu ya. Dan sekarang teman-teman semua, saya pengen memperkenalkan seseorang yang sedari tadi saya bilang bukan cuman teori, bukan cuman omon-omon gitu ya, tapi beliau benar-benar seorang praktisi gitu ya, praktisi langsung di dunia HRD gitu ya. Dan beliau adalah founder dan juga CAO gitu ya dari Sarjana Sakti. Beliau juga seorang praktisi HRD gitu ya, yang bahkan sudah banyak membantu banyak orang dalam melewati itu fase wawancara gitu ya. Artinya beliau sudah membantu banyak orang untuk lolos kerja gitu ya. Dan ini kalau saya perlu bacakan profilnya ini terlalu panjang gitu ya, teman-teman semua, nanti silakan saja teman-teman semua untuk langsung saja berkenalan dengan beliau gitu ya. Dan saya selaku host langsung saja untuk kita sambut gitu ya dengan hangat Bapak Iwanas gitu ya, selaku founder dan juga CAO dari Sarjana Sakti serta praktisi HRD yang akan memandu kita dalam webinar lolos wawancara tanpa orang dalam. Kepada Bapak Iwanas, waktu dan layar kami persilakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Anggi. Ini luar biasa ini hostnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa dimonitor, Mas Anggi? Pak, suaranya terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil ya. Sebentar, Betul, betul. sebentar. Cek, cek. Sudah? Oke. Sudah, Pak, Siap. aman, Pak. Jelas. Aman. Oke. Eh, terima kasih sekali lagi Mas Anggi. Ini luar biasa ini Mas Anggi. Jadi interview itu ada yang menegangkan, ada yang menyakitkan. Sebetulnya interview itu menyenangkan sebetulnya. Menyenangkan ketika teman-teman itu siap untuk apa ya, diwawancara oleh interviewer. Karena sebetulnya banyak orang ya, banyak banyak pelamar itu ketika mau masuk interview banyak buku yang dibaca. Ini menjadi satu kebingungan tersendiri. Seharusnya kalau interview HRD, karena palang pintu masuk ke dunia kerja itu kan HRD. Jadi kalau HRD-nya lolos, ya bisa next, lanjut ke user. Tapi kalau nggak lolos, ya tidak bisa lanjut. Peluang kerjanya juga akan hilang. Nah, jadi kalau mau interview HRD atau personalia atau interview awal pada proses rekrutmen, jangan banyak baca buku. Tapi banyaklah melihat tentang dirinya sendiri. Apa sih yang menjadi satu minat, menjadi bakat, menjadi satu rencana, atau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Jadi itu prinsipnya untuk interview dengan HRD. Oke, saya akan coba share screen, mohon izin. Bisa share screen, Mas Anji?
Ya, Pak. Sudah. Sudah dijadikan co-host sama saya, Pak. Oke. Coba lagi. Share screen. Bentar. Kok nggak bisa naik? Nah, ini udah. Udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya. Bisa Mas Anggi? Sudah bisa dilihat? Belum? Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Oke, oke. Baik, jadi ini strateginya untuk interview. Kira lolos wawancara tanpa orang dalam. Ya, jadi ini intinya. Kemudian mengapa perusahaan butuh SDM? Itu kemarin sudah kita bahas, yaitu karena perusahaan itu membutuhkan pengembangan dan keamanan investasi, kepentingan visi misi, kecepatan pemenuhan target, kualitas produk terbaik, continuous improvement, dan terwujudnya kompetitor, pemimpin kompetitor. Jadi ini sebetulnya yang menjadi satu kunci kenapa perusahaan itu sangat memfilter dari proses serapan SDM. Ya. Karena ketika salah merekrut orang, maka keamanan investasi akan terancam, pengembangan investasi juga, kecepatan pemenuhan target juga masalah, sampai pada continuous improvement, karena sangat penting continuous improvement ini bagi perusahaan. Perusahaan bisa bertahan, bisa eksis itu karena continuous improvement. Dan kalau bisa, target paling tinggi adalah tercapainya pemimpin kompetitor. Banyak pemimpin kompetitor yang sudah ada di Indonesia, bahkan produk-produk ikutan pun itu kalau untuk menyebut produk ikutan itu biasanya produk kompetitornya yang disebut. Misalkan beli minuman Aqua, padahal itu bisa Ades, bisa Clio dan segala macam. Kemudian kalau beli motor biasanya Honda dan segala macam, itu bisa Yamaha, Suzuki dan segala macam. Itu pemimpin kompetitor. Ini yang diharapkan oleh perusahaan. Ya, jadi perusahaan itu sangat berharap sekali untuk proses rekrutmen mereka karyawan itu mampu untuk mengembangkan dan mengamankan investasi. Investasinya nggak kecil, bisa puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan ke triliun. Itu investasi yang ditanam oleh perusahaan. Kepentingan visi misi ini menjadi satu hal yang penting. Karena ketika SDM tidak bisa mengikuti visi misi perusahaan, ini menjadi problem, menjadi masalah. Dan itu akan turnover karyawan keluar masuk itu juga menjadi resiko. Ketika turnovernya tinggi, perusahaan juga akan rugi. Efisiensi cost time effort-nya juga jadi masalah. Kemudian target kualitas produk terbaik juga jadi masalah. Jadi ini sebetulnya kenapa perusahaan itu sangat memfilter, ya, terutama ketika harus interview dengan HRD, yang dilihat bukan kapasitas kemampuan teknis, tapi kapasitas kemampuan karakteristik, kemampuan soft skill, kemampuan apakah cocok, minat bakat dan segala macam dengan bidang kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke. Perusahaan rata-rata menggunakan prinsip the right man on the right place. Ketepatan menempatkan orang adalah kunci produktivitas dan kinerja terbaik. Ketika tidak tepat menempatkan orang, misalkan dia karakteristiknya administrasi, perusahaan membutuhkan orang-orang proses produksi, itu ditempatkan di proses produksi. Ini ketika 2 tahun berjalan pasti turun, kinerjanya turun, produktivitasnya turun, dan itu sudah kita cermati dari bertahun-tahun, akhirnya muncul seperti itu. Oke, direct man on the right place ini menjadi satu kunci. Oke, ini gambaran sekilas. Dalam waktu dekat kemarin, saya sebagai praktisi HRD mendapatkan tugas
di salah satu perusahaan ekspor ke Eropa, ke Amerika, bahkan ke Asia, itu untuk memetakan karyawan. Jadi bukan lagi kita rekrut karyawan, tapi memetakan karyawan yang sudah ada. Ini tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada kita rekrutmen. Artinya apa? Ketika perusahaan salah menempatkan orang, itu akan menjadi masalah. Outputnya di sini apa? Adalah promosi, demosi, mutasi, bahkan pendekatan ke PHK. Nah, ini kami bersama dengan direktur utama, wakil direktur utama, dan ini adalah manajer HRD. Artinya di sini sistem ini sudah sangat-sangat familiar bagi HRD dan perusahaan. Makanya teman-teman atau adik-adik yang mau melamar kerja, sampaikan aja ke teman-teman yang belum dapat kerja, masuk aja ke Sarjana Sakti. Karena satu prinsip kami, terutama saya pribadi, ini link kami adalah HRD hampir seluruh Indonesia. Jadi kami termasuk orang dalam sih sebetulnya untuk bagaimana membantu dari adik-adik untuk mencari kerja. Ikuti aja asesmen soft skill-nya. Kemudian di situ kelihatan hasilnya. Kemudian nanti kita bekali interviewnya. Maka ketika ada peluang untuk diinterview oleh HRD, ada kemungkinan untuk memiliki peluang kerja yang lebih bagus atau memiliki peluang kerja yang lebih banyak. Nah, jadi jangan ragu dengan Sarjana Sakti, karena perusahaan level menengah ke atas pun sangat sangat respect lah sama kami. Ini sistem sangat membantu mereka. Jadi itu, makanya nanti sampaikan ke teman-teman yang masih bingung cari kerja, masuk aja ke asesmen HRD atau asesmen soft skill yang di Sarjana Sakti. Nanti dari situ akan jadi sistem rekomendasi. Pertanyaannya sekarang begini, apakah sistem itu sudah diakui oleh perusahaan? Sangat-sangat diakui. Ini salah satu buktinya. Dan kami sudah dianalisa atau disetujui atau divalidasi oleh IPTEK. Artinya kami nggak main-main di sini. Saya sebagai founder sangat-sangat ingin membantu dari teman-teman untuk cepat mendapatkan pekerjaan tanpa ribet ya. Karena melamar satu persatu itu sangat ribet. Kemudian kalau sudah ada peluang masuk interview, kami akan bekali interviewnya. Jadi seperti itu. Oke. Ini prosesnya. Yang ini kalau adik-adik atau teman-teman set apply ini luar biasa susah. Nah, ini dibantu nanti akses dari Sarjana Sakti dengan puluhan ribu atau ribuan perusahaan. Yang penting adalah asesmen dulu, soft skill, tes HRD. Ini menjadi satu rekomendasi nanti. Kemudian interview kami bekali. Ya. Nah, jadi itu, ini proses rekrutmen yang sangat melelahkan dan panjang, sehingga adik-adik atau pencari kerja level sarjana ini lebih mudah untuk memiliki peluang kerja seluas-luasnya, bahkan regional, nasional. Kalau nanti tahun depan kita bisa masuk ke internasional, salah satu beberapa perusahaan Jepang sudah memonitor kami dan kayaknya sudah ada deal-deal untuk partnership atau untuk kerjasama. Oke, interview bukan tentang apa yang Anda katakan, tapi bagaimana Anda berpikir, bersikap, dan membuktikan diri. Oke, rahasia menghadapi interview HRD. Pertama adalah mindset. Ya, utamakan perusahaan, ya, berikan kontribusi pada perusahaan lebih dulu dan perusahaan pasti memberikan kompensasi. Ini mindsetnya. Ya, rata-rata kalau kita interview yang diutamakan adalah dirinya sendiri, diri dari pelamar. Ini menjadi pertimbangan penting bagi HRD untuk bisa menyerap si pelamar tersebut. Jadi utamakan perusahaan. Nah, berikan kontribusi pada perusahaan lebih dulu dan perusahaan pasti akan memberikan kompensasi. Enggak mungkin tidak. Oke, yang kedua, gestur. Tunjukkan gestur tubuh positif dan profesional. Hindari menatap mata interviewer terus-menerus, menyilangkan tangan, terlalu santai dan seterusnya, duduk bersandar dan seterusnya. Itu gestur. Kemudian eviden, ya. Apa yang menjadi satu portofolio itu tunjukkan, ya. Syukur-syukur punya bukti. Saya punya sertifikat ini, saya mampu dengan komputerisasi seperti ini, ada bukti. Itu luar biasa, evidennya luar biasa. Kemudian awareness, mengetahui dan memahami perusahaan interviewer. Artinya sebelum masuk, ya
cermati dulu perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, kemudian apa sih produknya, kemudian siapa saja sih usernya dan segala macam. Jadi seperti itu. Oke. Untuk pra-interview, itu bangun mindset, tadi sudah saya sampaikan. Posisikan kepentingan perusahaan interviewer itu 70 atau 80% dan kepentingan Anda 30 atau 20%. Ini penting, karena nanti di interview akan kelihatan. Kemudian cari data tentang perusahaan yang memanggil interview, apapun datanya, termasuk alamat, jenis perusahaan, bergerak dalam bidang apa, siapa direksinya, kalau data itu ketemu luar biasa, apa produknya, siapa saja usernya, dan seterusnya. Ini harus punya bekal data, ya. Jadi nggak usah banyak baca buku, tapi cari data. Oh, saya dipanggil oleh perusahaan skala internasional misalkan, perusahaan dengan pemodalan asing, namanya A misalkan. Cari di googling, perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, produknya apa, siapa saja usernya. Bahkan kalau bisa tahu direksinya malah luar biasa ini. Kemudian pakai baju office style, bawa ballpoint di saku. Kenapa harus bawa pulpen? Interviewer itu kadang-kadang ngecek, Mas bisa tanda tangan di sini? Padahal nggak perlu ada yang tanda tangan. Kalau kebingungan cari pulpen, Pak bisa pinjam pulpennya, berarti nggak siap. Kadang juga tanya, sekarang jam berapa? Tengok, lihat HP, itu juga nggak siap. Jadi pakai jam tangan, ya. Ketuk pintu, walaupun pintu terbuka, ya, itu ketuk, ya. Walaupun pintunya terbuka itu diketuk. Selamat siang kek atau selamat pagi, bahkan ada yang selamat malam. Ya. Kemudian tasnya itu ditenteng sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Kalau tasnya rangsel ya diturunkan dulu. Ya, jangan mengajak jabat tangan dari interviewer dulu. Karena ketika itu dilakukan kesannya beda. Kesannya adalah terlalu overconfident, ini jadi problem. Kemudian kalau dia nggak ngajak jabat tangan ya sudah, nggak perlu jabat tangan. Kemudian ucapkan salam seperti tadi itu, selamat pagi, saya Iwan, siap untuk memenuhi undangan interview atas nama perusahaan ini untuk hari ini. Ya, jangan duduk sebelum dipersilakan duduk. Ya, kalau sudah dipersilakan duduk, baru duduk. Kalau tetap nggak dipersilakan duduk, ya berdiri aja. Itu melihat komitmen, melihat konsekuensi, melihat dia memahami Kak dengan budaya-budaya kerja. Itu akan dilihat semua. Ya, kemudian kalau duduk tanpa bersandar, tangan jangan di meja interviewer, itu menunjukkan bahwa Anda kalau tangan di meja interviewer itu Anda kesannya menantang atau Anda kesannya ini akan head to head gitu ya. Tangan jangan disilangkan, tangan ditaruh di atas paha gitu ya, dua-duanya, tas ditaruh sebelah kiri kursi agar kalau bisa tahu berkasnya, bisa tahu ijazahnya, ambilnya tangan kanan dan nyodorkannya dengan tangan kanan. Itu ergonomi. Perusahaan juga akan melihat ergonomi dari pelamar. Apakah dia mampu untuk ergonomi apa tidak? Kalau dia nggak mampu untuk ergonomi, nah ini efektivitas dia bekerja akan jadi masalah. Nah itu. Jadi seperti itu. Siapkan gestur dan komunikasi yang kolaboratif dan terbuka. Bukan kompetitif atau persaingan, bahkan kuda-kuda ini jangan. Ya. Banyak interview, banyak pelamar itu mengkomunikasikan itu seolah-olah menantang dengan interviewer. Ini masalah. Tunjukkan kolaboratif, tunjukkan terbuka dengan komunikasi. Hafalkan data pribadi orang-orang di rumah, bapak, ibu, adik, kakak, itu tanggal lahirnya berapa, hobinya apa, makanan kesukaannya apa, karena itu akan menjadi cross check bagi perusahaan. Ya, hafalkan kegiatan kampus, misalkan fresh graduate, pernah organisasi dan segala macam, ya, atau mereka yang sudah bekerja, hafalkan kegiatan pekerjaan, karena nanti akan ditanyakan itu. Dukung dengan dokumennya, jangan lupa dibawa di tas. Dokumen-dokumen yang mendukung tersebut, jangan lupa dibawa di tas. Oke, proses interview. Gunakan komunikasi sistematis. Tunjukkan kalau Anda punya semangat. Jadi menjawab itu jangan asal menjawab. Menjawab itu kasih dengan dengan jiwa yang memang kalian bisa untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Ada semangatnya. Kedepankan kepentingan perusahaan, selanjutnya kepentingan Anda. Jangan menggunakan kata-kata yang berandai-andai. Andai apa kira-kira 2 tahun rencana ke depan, andai saya diterima di sini, saya akan berandai-andai. Jangan. Tapi tetap logis dan masuk akal. Itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jangan selalu kedepankan logika murni. Seringkali tunjukkan hati dan jiwa ikut memberikan dominasi yang kuat pada eksplorasi diri Anda ketika diwawancara.
Hindari saling ngotot dengan interview. Ketika interviewer mencoba ngepres dengan suatu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat agresif, Anda biasanya mulai terpancing untuk sama-sama agresif. Nah, disitulah terjadi perdebatan, itu hindari. Ya, karena interviewer akan melakukan itu untuk melihat apa? Melihat emotional control, melihat kemampuan leadership dan seterusnya. Jangan ada jeda 60 detik saat komunikasi untuk berpikir. Hindari kondisi tertekan seolah-olah pasrah atau lemah. Jangan sampai kelihatan lemah atau tertekan. Jangan terpancing dengan pertanyaan yang menggali emosi. Berpikir jernih, positif, dan redam emosi. Bangun argumen kalau Anda bisa diandalkan dengan dasar nyata, tentunya bukan rekayasa. Artinya real, Anda bisa. Misalkan saya bisa membuat satu desain grafis, saya bisa komunikasi dengan baik dan segala macam, itu tunjukkan. Dan kalau bisa ada bukti, ada evidence yang bisa ditunjukkan. Pasca interview, ini yang jarang dilakukan. Anda dipanggil interview itu sudah peluang, jangan lewatkan kesempatan tersebut. Ya. Jadi 2 minggu pasca interview, komunikasikan ke perusahaan, mulai nomor telepon perusahaan. Makanya nomor telepon perusahaan harus dicatat. Dan kalau perlu, tahu nama interviewernya. Kalau nggak tahu, nggak masalah. Mungkin, jadi cara teleponnya, selamat pagi, saya Iwan yang tanggal sekian-sekian melakukan interview di perusahaan Bapak. Saya ingin tahu informasinya sejauh mana perkembangan dari hasil interview saya. Mungkin bisa disampaikan dengan HRD. Biasanya yang terima telepon ini reception. Mungkin bisa disampaikan dengan HRD atau personalia yang kemarin atau yang tanggal tersebut menginterview kami. Tidak masalah, sampaikan itu. Nggak masalah. Ini rata-rata nggak dilakukan oleh teman-teman dari pencari kerja. Dan itu kalau dilakukan, ada 2 hal yang menjadi prinsip, menjadi satu memori bagi HRD. Pertama, dia punya strategi, dia punya cara untuk mengetahui hasil interview. Berarti dia care dengan dirinya. Ketika care, otomatis dia akan care dengan pekerjaannya. Yang kedua, kadang HRD, wah ngapain sih ini tanya-tanya? Ini kan sudah rahasia perusahaan. Itu oke, tidak masalah. Tapi perusahaan akan mengingat nama Anda. Ini yang penting. Bagaimana Anda berusaha diingat namanya oleh interviewer, oleh HRD atau personalia. Ini strateginya di situ. Oke. Ini rahasia penilaiannya. Interview itu ada perform, perencanaan diri, tujuan diri, pengendalian emosi, motivasi, komunikasi, sikap, loyalitas. Ini semua dinilai, kemudian jadikan rekomendasi. Kalau tidak masuk ya tidak disarankan. Kalau 50-50 ya dipertimbangkan. Kalau fix ya bisa disarankan. Nah, jadi ini yang menjadi satu konsep rahasia-rahasia dari interviewer, ya. Oke. Sekarang coba kita akan lakukan role play, ya. Kita singkat-singkat aja untuk paparannya. Saya coba masuk ke role play ya. Jadi itu. Oke, gitu Mas Anggi. Jadi itu sekilas, nanti kita lebih banyak ke role play-nya saja. Gitu. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Iwan gitu ya atas pemaparan yang luar biasa tadi. Itu ya ternyata urutan-urutan dari pra, kemudian saat dan juga pasca interview itu ternyata ada teknis-teknisnya gitu ya teman-teman semua. Artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kita tidak sekonyong-konyong datang gitu ya menghadapi interview gitu ya. Kemudian ya sudah setelah datang ya sudah pulang saja gitu ya. Jawab kemudian pulang. Nah, ternyata tidak sesimpel itu ya teman-teman. Makanya kalaupun misalkan ternyata banyak yang akhirnya para pelamar itu tidak dipanggil lagi, gitu ya, mungkin ini tidak menjalankan mungkin ya, tidak menjalankan apa-apa yang jadi catatan di para HRD itu ya, yang tadi Pak Iwan sampaikan saat forum gitu ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi ini benar-benar inputan yang luar biasa sekali buat kita gitulah. Apalagi untuk kita yang mau istilahnya meningkatkan diri lagi, mau untuk melamar pekerjaan lagi gitu ya. Dan tadi juga sama Pak Iwan disinggung, jangan ragu dengan sarjana sakti gitu ya, karena sekali lagi kita punya satu program teman-teman semua namanya asesmen di sarjana sakti. Nanti dari asesmen ini untuk informasi buat teman-teman semua, nanti teman-teman akan menemukan 157 soal gitu ya, yang soal itu nanti akan mencuplik atau bahkan
dari jawaban-jawaban teman-teman semua itu akan muncul gitu ya. Nanti bakal ketahuan potensi yang cocok, potensi yang kuat gitu ya, strong point dari teman-teman itu ada di mana. Dan bukan hanya di itu saja teman-teman. Ini for your information teman-teman, saya sebelum aktif gitu ya bergabung dengan Sarjana Sakti, saya pernah melakukan asesmen di beberapa lembaga gitu ya. Nah ini dan ini mungkin nggak usah saya sebutkan juga ya Pak ya lembaganya gitu ya. Saya ikutan Siap. asesmen teman-teman semua. Ini untuk informasi untuk teman-teman semua saja. Biayanya itu kalau teman-teman mau tahu itu sekitar 750.000 sampai 1 juta. Itu saya lakukan 2 kali. Ada yang 750.000, ada yang 1 juta. Apa yang saya dapat sama teman-teman semua. Lampiran banyak soal, ratusan soal juga. Kemudian di akhir saya juga mendapatkan selembar gitu ya, selembar kertas gitu ya. Cuman dalam bentuk PDF teman-teman yang menerangkan potensi diri saya itu ada di mana gitu ya. Nah, sudah setelah itu apalagi yang saya dapat sudah itu aja teman-teman. Cuman hasil lembaran saya kuatnya di mana gitu ya. Nah, sekarang bedanya dengan sarjana sakti bukan hanya teman-teman tahu potensi diri gitu ya, tapi hasil potensi diri teman-teman semua nanti akan disebarkan oleh sistem ke 4.100 rekanan dari sarjana sakti. Nah, ini jadi satu terobosan yang luar biasa gitu ya dari sarjana sakti yang ini jadi kesempatan untuk kita para pelamar gitu ya untuk lebih dikenal oleh HRD lagi gitu ya. Itu saja mungkin teman-teman sepintas saja sebelum saya tawarkan ini kepada teman-teman semua seperti yang tadi disampaikan di awal, siapa yang mau untuk role play gitu ya, seperti minggu kemarin gitu ya. Ada yang mau mengajukan diri, nanti setelah mungkin mengajukan diri, saya serahkan kembali ke Pak Iwan begitu ya. Baik, silakan teman-teman. Ada yang mau unjuk tangan, yang mau mengajukan diri sebagai peserta, seolah-olah ini sedang kita adain proses wawancara gitu ya, wawancara atau interview. Ada yang mau mengajukan diri teman-teman? Sambil latihan nih, mumpung ada pakar HRD-nya. Nah, gitu. Apakah setelah asesmen ada konsultasi berkaitan pengembangan soft skill? Oke, ini ada pertanyaan Pak Iwan. Ini sebelum saya ke role play, mungkin ini ada pertanyaan, boleh. Katanya apakah setelah asesmen ada konsultasi berkaitan pengembangan soft skill katanya Pak Iwan? Gini aja Mas Anggi, kita buat nanti teman-teman yang sudah soft skill, kita buat forum. Ya, nanti forum itu bisa saya jawab segala macam. Itu kan termasuk konsultasi terkait item-item dari soft skill. Jadi ada teman yang nggak bertanya tapi tahu. Jadi gitu. Kita buat forum aja, nggak masalah. Gitu. Oke, baik sudah terjawab mungkin ya Kak Ahmad ya. Oke, kita buat forum sarjana pencari kerja dari sarjana sakti, oke, tidak ada masalah itu. Oke. Baik, sudah terjawab Kak Ahmad. Siap, mantap Pak. Oke, alhamdulillah sudah terjawab. Baik, sekali lagi ada yang mau untuk mengajukan diri menjadi peserta di role play kali ini? Silakan teman-teman. Nah ada tuh Pak, ada Anida Milah katanya Pak. Anida Milah. Oke, Kak Anida, mohon untuk di on cam dulu ya Kak Anida ya. Ini untuk proses role play ke depan saya kembalikan kepada Pak Iwan. Silakan Pak. Oke, siap. Silakan open kamera, open mic. Mana Mbak Aninda Mila? Oke, nah, kita ketemu lagi nih Mbak Aninda ya. Oke. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Aninda. Kita interview hari ini. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Anda siap Mbak Aninda? Siap Pak. Oke. Bisa dikenalkan diri Mbak Aninda? Perkenalkan, nama saya Anida Milah Nurul Haq. Saya berasal dari Bandung. Saya adalah mahasiswa Kampus Akademi Digital Bandung semester 4. Cuma itu? Iya Pak, karena saya belum ada pengalaman. Pasti kan di kampus sudah ada pekerjaan terkait kuliah dan segala macam, materi dan segala macam, pasti ada kan? Nah, jadi gini, bagi fresh graduate terutama ya, itu ketika ditanya
ketika disuruh menyampaikan sampaikan tentang diri Anda, itu jangan cuma nama sama saya kuliah di sini, saya lulusan ini, jangan. Saya pernah membuat satu metode terutama IT, metode ini bla 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 bla. Kebetulan saya juga menjadi pimpinan dari proyek yang diberikan oleh kampus. Kebetulan juga banyak. Jadi sampaikan bahwasannya latar belakang dirinya Mbak Ninda atau teman-teman yang lain itu kompleks dan menjadi pertimbangan penting bagi HRD untuk memutuskan. Kalau cuma nama sama lulusan sama jurusan itu belum bisa menginput, belum bisa mengakomodir dari apa yang diinginkan oleh HRD. Oke Mbak Ninda. Siap. Oke. Selama kuliah apa yang dilakukan Mbak Ninda? Belajar, Pak. Ya apa aja? Belajar tentang bisnis tentunya karena saya kuliah di jurusan bisnis. Lalu sebentar Pak, Jangan sampai jeda 60 detik ya, karena ini akan menjadi pertimbangan HRD untuk interview ya. Jangan sampai jeda 60 detik. Kemudian kalau menyampaikan sesuatu yang, karena begini, HRD itu akan tahu sesuatu yang disampaikan itu real, apa rekayasa, apa cuma angan-angan atau bahwasanya itu adalah sesuatu yang masih rencana, itu akan tahu, karena pasti didalami. Ya, oke. Pasti dalam kuliah itu ada suatu tugas yang sangat sulit, ya apa tidak? Ya, ada Mbak Pak, Ninda. Ya. ada. Bagaimana cara menyikapinya? Untuk cara menyikapinya yaitu berusaha sih untuk mengerjakannya sampai sebisanya kita. Untuk hasilnya Contohnya ya, apa yang sulit itu? contohnya Oke, kayak contohnya apa? misal karena kan sekarang saya mahasiswa semester 4 Ya. dan pasti banyak proyek dan itu tuh kalau menurut saya itu lumayan susah ya. Contoh tugas yang sulit itu apa? Jadi gini, interview itu jangan diputar-putar bahasanya. Itu akan kelihatan kalau tidak siap dengan jawaban. Ya, Mbak Ninda dan yang lain, ya. Karena pasti ditanya itu, ya. Kamu selama selama menunggu pekerjaan apa yang kamu lakukan itu pasti ditanya. Tapi kalau jawabannya berputar-putar itu nggak siap dengan jawabannya. Terus lebih banyak mengandai-andai. Itu akan keluar di situ. Oke. Pekerjaan atau tugas yang sulit apa Mbak Ninda? Tugas yang sulit sejauh ini sih ini ya matematika sih. Walaupun sudah lewat, tapi karena saya kurang dalam matematika, jadi bisa dibilang tugas matematika itu tugas yang sulit bagi saya. Oke. Terus apa solusinya? Saya berusaha untuk mengerjakannya semampu saya, baik itu caranya dengan manual ataupun caranya dengan menggunakan Google maupun AI, dan saya berusaha untuk menjawabnya. Selama ini obstacle itu bisa terlampaui apa tidak? Bisa, Pak. Jangan cuma bisa Pak. Itu jawaban yang sangat simpel bagi HRD. Kebetulan kami bisa Pak untuk mengantisipasi itu karena kami punya metode begini, kami punya cara begini, sampaikan itu. Yaitu Mbak Ninda ya. Karena Mbak Ninda masih semester 4, masih panjang, terus belajar bagaimana nanti menghadapi dunia kerja. Mumpung di Sarjana Sakti, segera asesmen aja biar tahu ini track saya seperti apa. Gitu. Dan sering konsultasi nanti kita buat forum-forum. Oke Mbak Ninda, terima kasih atas interview hari ini. Ada yang disampaikan? Tidak ada, Pak. Jangan tidak ada. Nanti kita bahas belakangan. Terima kasih. Oke, saya kembalikan Mas Anggi. Silakan cari lagi Mas Anggi. Silakan cari lagi Mas Anggi. Oke. Oke, teman-teman, silakan teman-teman.
Ini mumpung lagi bersama dengan pakar HRD-nya. Tadi saya senyum-senyum Pak, lihat jawaban-jawaban dari peserta gitu ya. Karena memang apa yang disampaikan oleh Anida itu saya pernah alami juga tuh kayak gitu. Dan Ya, memang saat itu saya ditolak akhirnya. Sekarang saya tahu iya, alasannya kenapa saya ditolak gitu. iya. Oke, luar biasa ternyata betul. Ini banyak insight-nya teman-teman. Baik, silakan sekali lagi teman-teman. Ini saya berikan kesempatan nih. Waktunya masih panjang teman-teman. Silakan. Ada yang mau mengajukan diri? Silakan teman-teman. Silakan. Silakan. Khususnya ini yang mau lulus nih. Dan ini juga pasti bermanfaat untuk teman-teman semua. Semakin kita role play, semakin mudah untuk memahami bagaimana sih interview itu Betul. daripada ke teori. Ini silakan. Silakan. Ada yang mau? Silakan di. Saya deh Pak, saya Nah, ini sedang saya. kayak di on cam dulu, Kang. Ya, Mas Ahmad. Di on cam dulu, Ah, Kang. mohon maaf ya Pak, Nah, tempat saya mati gelap jadinya. Oke. Jadi kalau interview by Zoom nggak bisa kelihatan, ini trouble ini. Karena banyak perusahaan sekarang melakukan interview by Zoom. Ya Mas Ahmad ya, tapi nggak apa-apa Iya, untuk role play malam ini. Nanti kalau memang ada interview yang by Zoom, benar-benar di-prepare ya Mas Ahmad. iya Oke? Pak. Ini saya pakai center HP deh. Kalau kelihatan. Nah, Nah itu. Kayaknya lagi di gunung ini Mas Ahmad. iya. Ya namanya juga PLN lagi bermasalah nih Pak, akhir-akhir ini. Oke, selamat malam Mas Ahmad. Ya, Ya saya. selamat selamat malam. Kita interview hari ini. Mas Ahmad siap? Baik Pak, saya siap. Oke. Mas Ahmad sudah banyak mencari pekerjaan atau gimana? Untuk akhir-akhir ini saya belum, mohon maaf, untuk akhir ini saya belum mendapatkan pekerjaan sama sekali dan saya masih mencari lapangan pekerjaan meskipun saya belum ada keterima. Pekerjaan. Oke. Ya. Artinya masih terus mencari ya pekerjaannya. Iya, Ya, gitu masih Mas Ahmad. terus melamar-lamar ke Oke. beberapa perusahaan dan beberapa Oke. tempat. Pendidikan terakhir apa Mas Ahmad? Pendidikan terakhir saya S1 Pak, S1 Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Berarti kan komunikasinya bagus. Ya. Oke. Saya mau tanya, selama ini kan mencari pekerjaan terus kan gitu ya. Iya. Kira-kira apa sih tujuan Mas Ahmad bekerja itu apa? Jadi untuk tujuan saya bekerja pertama untuk melatih skill saya dan pengetahuan saya dalam dunia kerja nyata serta mencari pengalaman kerja baru untuk saya cari Apa? Pengalaman. Nah. Yang pertama tadi melatih skill, yang kedua untuk pertama pengalaman. untuk melatih. Maaf saya ulangi. Yeah. Yang pertama untuk melatih skill, untuk melatih dan mempertajam menambah skill dan pengetahuan saya dalam dunia kerja nyata. Yang kedua untuk memperluas jaringan dan relasi dengan orang lain. Oke. Dan yang ketiga ada lagi? Yang ketiga, kalau misalnya ini ceritanya di perusahaan ya, anggap aja ini perusahaan ceritanya. Yeah. Yang ketiga untuk membantu perusahaan ini mencapai tujuannya, gitu Pak. Ini anggap aja lagi perusahaan gitu Pak. Oke, 3 hal yang disampaikan ya. Yeah. Kebetulan perusahaan kami bukan perusahaan untuk mengasah skillnya dari SDM, tapi perusahaan kami butuh orang yang memang bisa di-runningkan dengan sistem kami. Oh. Ada pertanyaan itu gimana? Satu. Yang kedua, cari pengalaman atau cari relasi. Perusahaan kami bukan perusahaan networking. Perusahaan kami juga nggak membuka pengalaman. Ya. Dan yang ketiga, apa tadi? Itu kalau apa yang ketiga tadi? Yang ketiga untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya, gitu Pak, saya jawabnya. Oke. Perusahaan kami belum ada Mas Ahmad sudah jalan, jadi Mas Ahmad perusahaan kami sudah jalan. Gimana kalau ada statement dari HRD seperti itu?
dari mohon, jawaban Mas Ahmad yang sudah diberikan tadi. mohon maaf bisa diulangi Jadi Pak? tujuan bekerja Mas Ahmad kan untuk mencari mengasah skill. Perusahaan Ya. kami bukan untuk mengasah skill dari SDM. Perusahaan kami membutuhkan SDM untuk runningkan sistem atau untuk menjalankan satu program kerja yang sudah ditetapkan. Jadi perusahaan kami nggak membuka mengasah skill. Yang kedua, perusahaan kami juga nggak membuka untuk pengalaman. Ya, apalagi cari akses. Oh, Yang ketiga, perusahaan kami juga bukan perusahaan yang harus dibantu oleh Mas Ahmad. Karena sekarang perusahaan kami juga jalan tanpa Mas Ahmad. oh, Kira-kira jawaban Mas Ahmad ini strategis enggak? kalau jujur aja sih, kalau saya udah dijawab ini, saya udah kayak ngeblank gitu. Iya. Makanya gini, jadi kalau ada pertanyaan, ini bagi semua ya. Apa sih tujuan kerja? Kembali lagi, utamakan 80% atau 70% itu perusahaan, sisanya diri Anda. Ya. Jangan bicara pengalaman, jangan bicara skill, tapi kemas dengan bahasa profesional. Ya. Kebetulan saya lulusan sarjana komunikasi. Yang di situ saya mempelajari bagaimana cara komunikasi dengan banyak orang yang untuk produktif dengan kinerja yang bagus, ya, dan seterusnya. Sehingga kami masuk ke perusahaan Bapak tujuannya adalah saya ingin untuk bersinergi dengan perusahaan Bapak. Apa yang saya miliki dan apa yang perusahaan miliki itu bersinergi. Jadi bukan membantu, tapi bersinergi. Ya, dan panjang lagi jawabannya. Oke. Jadi Gitu, Pak, Mas Ahmad. jadi Pak, kalau saya lagi Selama ini pernah interview, Mas Ahmad? belum pernah sih Pak. Terus? Juga kalau saya boleh tanya sedikit Pak, jadi saat Ya. interview tuh kalau bisa jangan jelasin tujuan untuk diri sendiri ya, tapi untuk betul sebagian besar untuk perusahaan gitu. Iya. Kenapa begitu? Karena tanpa SDM baru pun perusahaan sudah jalan. Ya. Dan secara untuk menguatkan pada posisi bukan semuanya loh ya. Karena perusahaan sudah punya SDM. Ya. Jadi kalau pelamar itu mengutamakan perusahaan akan menjadi pertimbangan untuk bisa diterima. Misalkan sekarang saya butuh Pak untuk ini, untuk ini kan kebutuhannya diri sendiri tanpa melihat kebutuhan perusahaan. Ya, ketika dipanggil interview, mindsetkan bahwasanya kepentingan saya. Gitu. Oke, Mas Ahmad. Oh, oke Pak. Kebetulan saya juga itu bentar lagi mau lulus Pak. Saya juga masih agak takut gitu untuk interview. Iya, jangan takut. Interview itu menyenangkan. Yang penting punya strategi, apalagi jurusan komunikasi. Itu kan harus bisa mengolah komunikasi dengan profesional. Iya, Pak Nda? Iya. Oke, sama-sama mencari pengalaman, tapi bahasanya lebih profesional. Kan gitu. Sama-sama ingin bantu perusahaan, bahasanya lebih ke sinergi. Kan gitu. Ya. Itu dipilih bahasa-bahasa yang memang terkesan bahwasanya critical thinking-nya itu jalan bagi sarjana, kemudian kemampuan komunikasinya, sistematisnya jalan. Ya. Kalau 3 item tadi disebutkan, semua untuk siapa? Untuk saya sendiri. Iya, kan gitu. Paham ya dari sini ya, Mas Ahmad, dan yang lain mungkin bisa diterima, Mas Ahmad? Bisa. Oke. Terima kasih Mas Ahmad untuk interview hari ini. Ada yang disampaikan? Ya. Udah itu aja sih Pak. Mungkin saya jadi belajar hal baru. Oke. Siap. Segera masuk ke asesmen Mas, biar tahu kapasitas. Karena itu juga menjadi suatu tolak ukur HRD untuk melihat. Ya. Oke. Oke, saya kembalikan ke Mas Anggi. Ada lagi, Baik. monggo Mas Anggi. Baik, Pak, kita kasih kesempatan berapa Pak untuk Bapak untuk peserta barangkali?
Ya, siapa yang mau ini jamnya selesai jam berapa terserah Mas Anggi. Oh iya, nanti barangkali dari Bapak. Baik, kalau begitu sebentar ini ada yang sebentar Pak. Ini ada gangguan dari kok ada suara ini di sini sebentar. Nah, oke, baik. Untuk Kang Ahmad dan juga teman-teman semua, gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan. Sebenarnya untuk lebih tahu gitu ya terkait apa yang harus dilakukan, kemudian apa potensi dirinya, ini itu tadi saya sudah kirimkan di kolom chat Zoom teman-teman semua. Untuk teman-teman semua bisa langsung melakukan asesmen sekarang juga gitu ya. Sekali lagi hanya dengan 100.000 saja teman-teman semua, hanya dengan 100.000 saja teman-teman sudah tahu potensi diri teman-teman seperti apa. Kemudian dibantu untuk disebarkan gitu ya kepada rekanan ke 4.100 rekanan gitu ya. Yang ini tentu sangat bermanfaat sekali dan ini pun disebar selama 2 tahun berturut-turut teman-teman. Jadi kapan lagi gitu ya hanya dengan biaya serendah ini, bahkan saya bilang ini semurah ini sedunia bahkan teman-teman. Belum pernah ada ini biaya asesmen yang semurah ini kemudian dengan fasilitas yang seluar biasa ini teman-teman semua. Jadi sekali lagi mumpung mumpung memang di harga kita pun masih masih berada di harga yang masih harga yang promo gitu ya, karena siapa tahu ke depan harganya tidak lagi 100.000 teman-teman, karena sekali lagi saya bilang saya sendiri sudah melakukan asesmen itu 2 kali di harga 750.000 dan harga 1 juta rupiah, itu pun hanya sekedar asesmen saja, tidak ada fasilitas-fasilitas yang lain. Ini 100.000 sudah disebarkan gitu ya ke 4.100 2 tahun berturut-turut, kemudian tadi ada forum dan lain sebagainya gitu ya. Ini fasilitas semewah ini saja. Saya pikir ini Pak Iwan sedang bercanda ini. Saya pikir Pak Iwan dengan para founder dan sarjana sakti ini benar-benar sedang Enggak, bercanda ini, enggak gitu Mas. ya. Karena memang fasilitasnya luar biasa sekali, Enggak Bapak, Mas. itu Jadi ya. prinsipnya kan gini, teman-teman ini kan banyak kesulitan untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kita yang punya satu tools, kita yang punya satu sistem untuk ke dunia kerja seperti apa, kita berbagi. Jadi intinya Masya Allah. teman-teman, Bang Anggi Masya Allah. ini, Kang Anggi ini nggak jual produk ya. Betul. Jadi intinya ini adalah care kami kepada teman-teman yang masuk ke dunia kerja. Kalau angka, ya jauh lah, cari dimanapun nggak ada. Jauh lebih murah, tapi yang penting teman-teman bisa cepat terserap, cepat terespon oleh dunia kerja. Ini satu poin kebanggaan atau kebahagiaan kami lah, sifatnya seperti Masya itu. Allah. Jadi Masya Allah, luar biasa. Bang Anggi nggak jual produk, tapi ini care Betul. kami kepada teman-teman. Betul. Jadi Betul. gitu Mas Betul. Anggi. Siap Bapak, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali itu insight-nya. Oh ya, ini Bapak ada pertanyaan ini dari Anida lagi Bapak. Saya mau bertanya katanya apakah boleh? Ya, saya sering lihat di Instagram katanya HRD itu kalau sedang wawancara calon pekerja, terkadang dia menanyakan pertanyaan yang random, Pak, gitu ya. Misalkan, saat kamu berangkat, berapa mobil merah yang kamu lihat? Nah, itu kira-kira fungsinya untuk apa ya, Pak? Dan bagaimana cara menjawabnya? Oke. Untuk HRD yang tanya seperti itu sebetulnya melihat kepedulian, melihat apakah Anda itu environment-nya bagus, awareness-nya bagus. Karena bekerja itu tidak harus dengan apa yang dikerjakan SOP-nya atau job desk-nya, tapi lingkungannya harus diperhatikan. Mobil warna merah berapa? Kalau dijawab, ya saya kebetulan lihat ada 3 atau 5, itu tidak masalah. Itu bukan salah benar, tapi itu bagaimana cara menjawab dengan bagus, dengan komunikasi yang bagus, dan tahu berapa yang dilihat. Karena itu adalah bagaimana awareness, bagaimana environment, bagaimana loyalitas nanti dibentuk di situ. Gitu, Bang. Sudah terjawab ya, Kak Anida ya? Baik, ini saya berikan kesempatan lagi terakhir sebelum kita tutup, barangkali siapa ya lagi ya di antara teman-teman di sini yang mau mencoba untuk role play kembali itu ya. Ini saya berikan kesempatan terakhir itu ya, 1 orang lagi untuk mengadakan role play. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau mengajukan diri lagi. Kalau bisa sekali lagi yang memang benar-benar ini mau lulus ataupun memang mau sedang dalam proses untuk melamar begitu ya, sehingga memang ilmunya lebih bermanfaat, bisa lebih
Nendake. Ahmad M lagi nih Pak. Ya. Mohon maaf untuk memastikan pertanyaan saya 70% pertanyaan HRD itu dijawab berdasarkan menguntungkan perusahaan bukan diri sendiri ya katanya gitu ya. Jadi gini, itu Mas Agung Sucianto juga angkat tangan nanti mungkin di interview. Enggak, jadi pertanyaan itu bukan menguntungkan, tapi kepentingan. Jadi artinya begini, menguntungkan itu kan satu hal yang memanfaatkan, tapi kalau kepentingan itu satu hal yang memang harus dipasang dengan win-win, yang dipasang dengan sinergisitas. Ada perusahaan yang punya kepentingan, ada Anda yang jadi pelamar punya kepentingan, ini harus sinergi. Ya, dan utamakan perusahaan itu lebih besar daripada Anda. Kenapa begitu? Yaitu tadi, Anda melamar, Anda sebagai pelamar, tidak ada Anda, perusahaan pun jalan, kan gitu. Sehingga mindset ini harus dibangun. Mindset ini harus dibangun. Jangan interview kita mentang-mentang, pertama kadang minta gajinya tinggi, kadang kita jawabnya ogah-ogahan atau asal-asalan. Ini sangat merugikan sekali, gitu. Jadi bukan masalah memanfaatkan atau segala macam, tapi masalahnya adalah kepentingan. Anda punya kepentingan untuk bekerja, perusahaan punya kepentingan untuk serap SDM. Jadi sinergisitasnya di mana? Utamakan perusahaan. Kenapa? Karena ketika perusahaan diutamakan, Anda pasti dapat kompensasi. Itu prinsipnya. Gitu. Nah, bisa Kak Ahmad ya sudah terjawab ya. Kak ini ada dari Kak Agung Sucianto. Ini Kak Agung Sucianto mau coba untuk ini role play ya. Ya. Boleh Kak Agung, boleh untuk di on cam. Baik, Oke, nah ini Pak, Kak Agung. sebelumnya mohon maaf, ini kameranya agak sedikit buram. Aman Kak Agung, aman. Aman ini tidak terlalu buram Kak Agung. Ini untuk suaranya aman nggak ya? Aman Kak Agung, aman. Ya. Ya. Oke. Baik Pak, saya serahkan ke Bapak. Selamat malam, Mas Agung Sucianto. Lulusan dari mana? Selamat malam Pak, izin perkenalkan diri, nama saya Agung Sucianto. Saya kebetulan fresh graduate dari salah satu universitas yang ada di Bandung, lulusan Universitas Teknologi Bandung. Untuk saya saat ini mengambil jurusan Teknik Industri, Pak. Begitu Pak, untuk sekilas perkenalan saya. Cuma itu? Nah ini saya mau coba ini Pak. Cuma itu? Sayang kalau terlalu pendek. Begitu ya. Sebelumnya juga saya pernah melakukan interview sebelumnya, udah lama, dan pengen mencoba lagi gitu. Karena mungkin saya juga kan berpotensi pengen mencari pekerjaan yang memang lebih mendominasi atau lebih mengarahkan ke skill yang saya miliki gitu Pak. Apa itu? Skill yang saya miliki saat ini itu di digital marketing sama di MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Oke. Sekarang beri saya alasan kenapa saya harus memilih Anda untuk bisa direkrut dengan kapasitas sebagai digital marketing maupun MSDM. Baik, yang informasi saya dapatkan dari iklan media sosial bahwa perusahaan Bapak ini Enggak. Yang saya maksud Mas Agung ini kan kepingin fokus di digital marketing sama MSDM, gitu kan? Iya, betul Pak. Ya. Berikan alasan kenapa perusahaan kami mau merekrut Anda dibanding dengan yang lain. Apa? Baik. Izin menjawab ya Pak ya. Alasannya itu saya memiliki basic di digital marketing dengan pengalaman. Memiliki apa? Sorry. Iya Pak. Memiliki apa? Memiliki keahlian ataupun pengalaman. Apa selain Mas Agung nggak punya keahlian yang sama? Ganti handphone, kebetulan yang ada aplikasi Zoom-nya cuma HP ini aja Pak. Enggak. Apa yang kompetitor dari Mas Agung yang sama-sama melamar ke perusahaan kami dengan digital marketing nggak memiliki keahlian yang sama dengan Mas Agung? Atau bahkan lebih? Baik. Dari saya menjawab Pak, dari keahlian sepertinya tidak jauh berbeda dengan kandidat yang lain. Oke. Terus alasan kami
alasan kami memilih Mas Agung apa? Saya memiliki jiwa tanggung jawab, disiplin, dan dapat Apa yang lain tidak punya tanggung jawab, nggak punya disiplin? berkemungkinan punya dengan kandidat yang lain, tapi saya di sini merasa yakin saya dapat berkontribusi besar dengan Apa yang kebutuhan lain juga nggak bisa kontribusi ke perusahaan? tentunya bisa Pak gitu. Terus yang menjadi diferensial Mas Agung dengan yang lain apa? Saya sangat berkeinginan untuk mengembangkan ataupun memperbesar peluang perusahaan Bapak untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan keahlian yang saya miliki untuk meningkatkan pendapatan yang ada di perusahaan ini gitu Pak. Ya, yang lain pasti punya keahlian yang sama bahkan lebih, Mas Agung. Apa yang menjadi nilai tawar Mas Agung ke kami? Tentunya dari saya mungkin karena dari beberapa kandidat yang lain itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda gitu ya Pak. Tetapi dalam segi skill dan keahlian berkemungkinan sama. Dan yang jadi pembeda itu mungkin dari sini adalah pengalaman. Hanya yang lebih punya pengalaman dari Mas Agung ketika digital marketing. Kan lebih banyak juga yang punya pengalaman lebih dari Mas Agung. Oke, baik. Nah, saya mau katakan ini Mas Agung. Saya mau katakan ini. Ketika ini sudah menjadi pressure, kan Mas Agung sudah merasa terpressure ini. Ya. Iya, baik. Ya, merasa terpressure nggak ini? Merasa tertekan nggak? Ya, merasa tertekan, Pak. Ya, itu jawabannya jangan muter. Mas Agung sudah berputar-putar jawabannya. Oke. Jadi kalau ada yang sudah mempressure, cooling down. Jangan dipaksa untuk menjawab dengan yang lebih high. Nanti lama-lama suara sampean meninggi, naik. Nah, ini HRD akan mencari di mana sih titik lemahnya dari Mas Agung, terutama emotional control, komunikasi dan segala macam. Iya apa tidak? Jadi kalau sudah pertanyaan pressure, oke Bapak, saya pikir saya mungkin sama dengan yang lain, tapi saya punya kelebihan yaitu saya mampu untuk bekerja keras. Apa yang lain pun nggak bisa kerja keras? Ya mungkin sama, cuma tapi jangan diikuti terus. Nanti Bapak bisa melihat, bisa menilai sendiri mana yang lebih perform dan segala macam. Jadi kembalikan kalau sudah seperti itu, kembalikan ke interviewer. Bapak bisa menilai mana yang lebih perform antara saya dengan kandidat-kandidat yang lain. Gitu. Baik Pak, paham Pak. Itu untuk menghentikan pressure dari interviewer. Ya. Iya. Karena saya sering mempressure itu sering. Ya. Dan ketika jawabannya masih diputar-putar di situ, saya pressure terus sampai dia nggak bisa ngomong. Ya. Oke, kalau Bapak punya kandidat lain, silakan dinilai lah. Mungkin ya pokoknya intinya kembalikan ke interviewer, keputusan performa mana yang lebih memungkinkan ada di Bapak. Kembalikan itu. Oke, Pak. Paham ya, Mas Agung ya? Tahu ya, tahu kelemahannya kan? Artinya ketika di pressure itu keluar itu nanti, sampai muter-muter aja, nggak selesai-selesai, ya. Dan masih banyak lagi pertanyaan, ya. Tapi saya pikir sudah cukup. Makasih Mas Agung, terima kasih untuk interview malam ini. Ya. Sama-sama Bapak, harapannya saya dapat diterima dan bisa tentunya untuk bergelut ataupun ikut membantu mengembangkan bisnis yang Bapak jalankan saat ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi jangan membantu, bersinergi. Bersinergi. Ya, saya bisa bersinergi dengan perusahaan Bapak untuk sama-sama berkembang. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke monggo Mas Anggi. Baik, alhamdulillah ini sudah daging banget ini teman-teman semua ya. Ini kayaknya Mas Agung juga ini setelah interview tadi agak tegang tapi langsung senyum-senyum ini. Kayaknya udah dapat poinnya ya Mas Agung ya. Dapat poinnya ya gitu ya. Dapat insight baru tentunya sama buat saya sendiri. Betul, alhamdulillah. Senang sekali akhirnya kita bisa
membantu gitu ya, memberikan insight gitu ya, yang lebih yang positif kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman semua gitu ya, jika ingin lebih dapat insight lebih lagi, silakan teman-teman langsung saja lakukan assessment gitu ya di link yang saya berikan tadi gitu ya di kolom chat Zoom. Jadi teman-teman silakan lakukan assessment sekali lagi di link yang tertera di kolom chat Zoom gitu ya. Baik, ini sebelum saya tutup, oh ini masih ada pertanyaan ternyata tuh Bapak. Ada pertanyaan, boleh Bapak ada 2 lagi? Boleh, Boleh, silakan. boleh. Oke, nanti setelah pertanyaan ini saya pikir ini sudah cukup teman-teman ya. Jadi ini saya batasi saja. Dua pertanyaan ini adalah 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Kak Pratama. Pak, maaf mau tanya untuk penilaian baju, contoh misal, kalau misalkan pakai baju hitam putih itu bisa memperlihatkan experience. Nah, itu seperti apa? Jadi gini, itu mindset lama ya. Jadi artinya hitam putih, kalau mau tes hitam putih, kalau mau ujian hitam putih, itu mindset lama. Gunakan baju yang, misalkan Anda dipanggil oleh perusahaan dalam bidang minyak misalkan, jangan hitam putih. Pakai yang casual, yang rapi, yang menandakan bahwasanya yang Anda yang pakai ini punya safety. Jadi itu. Yang kedua, mungkin Anda dipanggil oleh perusahaan perbankan, kasih yang benar-benar stylus perbankan. Misalkan Anda dipanggil oleh perusahaan manufaktur, kasih stylus yang manufaktur. Jadi Anda datang itu sudah menunjukkan bahwasanya Anda siap dengan apa yang menjadi harapan dari perusahaan tersebut. Ada manufaktur, ada perbankan, ada rumah sakit, ada pertambangan, dan segala macam. Jadi itu intinya. Jangan pakai hitam putih, itu mindset lama. Tapi kalau mau pakai hitam putih, oke, tidak masalah. Lebih apa ya? Lebih general lah. Cuma belum menandakan. Sekarang kalau perusahaan tambang memanggil Anda pakai hitam putih dengan kain yang tipis segala macam, bukan safety. Ya, oke, pakai celana yang tetap kain tapi yang tebal, ya, pakai baju yang baju yang taktikal gitu, itu lebih keren. Jadi sesuaikan dengan perusahaan yang memanggil Anda. Gitu. Baru lagi ini. Itu Mas Anggi. Siap, Bapak. Satu lagi mungkin Bapak ya, mohon izin. Terlebih dahulu identitas. Ya. Oke, betul Kak Pratama. Mohon maaf, izin bertanya lagi. Jika pertanyaan HRD sudah mulai memutar-mutar, berulang-ulang dan Oke, ini sudah dijawab berarti ya Kak Ahmad ya. Jadi jawabannya itu memang dikembalikan kepada interviewernya tadi, seperti yang Pak Iwan bilang. Betul. Dan terakhir di Kak Pratama, oh baik Pak, berarti kita lihat terlebih dahulu identitas perusahaannya ya Pak. Oh iya, betul. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan, betul. Dilihat dulu identitas perusahaannya. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah gitu ya. Ini luar biasa sekali untuk malam ini, banyak insight-insight. Jangankan dari sisi teman-teman gitu ya, saya sendiri yang selaku pembawa acaranya, gitu, selaku host malam ini, saya dari tadi tidak berhenti tersenyum Pak. Saya tidak berhenti senyum-senyum mesem gitu ya. Waduh, ternyata memang banyak nih yang harus saya pelajari lagi gitu ya. Meskipun selama ini saya cenderung lebih banyak diterimanya gitu ya, tapi ternyata Pak, ketika saya ingat-ingat kembali, faktor saya diterima itu mirip banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi gitu ya. Dimana saya prepare ketika pra interview gitu ya, kemudian saat tes juga saya prepare dengan maksimal, bahkan saat pra atau saat pasca interview pun kurang lebih saya melakukan hal yang sama seperti yang Pak Iwan sampaikan. Dan ketika saya tidak melakukan itu, ternyata betul dominasinya itu saya ditolak gitu ya. Bahkan tadi seperti yang tadi saya bilang, ada contoh yang memang real nyata dengan kehidupan saya gitu Pak ya, yang tadi saya bilang dari Teh Anida gitu ya, itu juga mirip yang saya lalui gitu ya, yang pernah saya alami gitu ya. Nah ini mungkin juga untuk teman-teman semua yang masih belum lulus gitu ya, ini saatnya teman-teman semua mengupgrade diri gitu ya. Ini saatnya mengupgrade diri, kemudian saatnya juga teman-teman mengetahui potensi diri teman-teman. Dengan cara apa? Sekali lagi, silakan teman-teman akses link assessment yang ada di kolom chat Zoom. Saat ini juga teman-teman, gitu ya. Tadi seperti yang dibilang, ini bukan produk yang, kalaupun misalkan disebut saya sedang jualan produk, kalau seperti itu kayaknya kurang, saya malu memberikan harga kalau ini adalah produk, gitu ya. Harusnya memang se worth it ini gitu ya, worth it ini, tapi betul-betul ini dengan manfaat yang seluar biasa ini gitu ya. Jadi
Kenapa harus asesmen Bang Ale? Dari Zilan ya tadi gitu ya, kenapa kita harus asesmen? Tentu karena kita akhirnya tahu potensi diri kita itu ada di mana itu ya, kuatnya itu di bidang apa, sehingga ketika kita melamar kita tidak akan sembarangan, kita akhirnya on point tuh, on target gitu ya. Dan ketika akhirnya kita menghadap ke HRD pun kita menjadi lebih prepare gitu ya, apa yang harus kita bawakan, apa yang harus kita sampaikan, dan lebih jauhnya tentu kalau misalkan ternyata potensi diri kita di sisi public di public speaking dan lain sebagainya, yang kita lamar pun tentu yang selaras dengan apa yang menjadi kekuatan kita. Begitu Kang Zilan. Ya, Gitu ya? saya tambah ya, Bang Ali. Boleh. Kenapa harus ikut asesmen? Karena nanti ada kesempatan 2 tahun dilamarkan kerja. Itu yang paling penting. Betul, itu yang paling penting. Ya, Jadi 2 tahun dilamarin kerja itu. Kerja dengan sistem rekomendasi. Aduh, Masya Allah. Seluar biasa. Ini ternyata ya. Oke, kalau begitu silakan teman-teman. Sekali lagi ini terakhir ya. Ini saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dengan berbagai benefit yang dihasilkan ataupun yang ditawarkan gitu ya kepada teman-teman semua. Ini sayang kalau misalkan tidak dimanfaatkan. Jadi sekali lagi mari sama-sama teman-teman yang masih belum menjalankan asesmen, silakan klik link asesmen yang ada di kolom chat Zoom. Saya berikan waktu sekitar 5 detik. Gitu ya, saya berikan waktu sekitar 5 detik untuk teman-teman semua akses di kolom chat Zoom, kemudian silakan copy saja linknya, gitu ya. Ini saya berikan lagi untuk link asesmennya. Silakan teman-teman klik link asesmennya atau silakan copy itu ya, copy dulu itu ya, salin dulu, kemudian nanti pasca webinar ini selesai, silakan teman-teman lakukan asesmen, gitu ya. Jawab semua pertanyaannya dengan serius tentunya gitu teman-teman, jangan asal-asalan. Jawab dengan serius gitu ya, karena itu akan menunjukkan jati diri teman-teman semua. Dan yang paling penting tadi seperti yang Pak Iwan bilang, dibantu dilamarkan selama 2 tahun berturut-turut. Masya Allah. Luar biasa sekali teman-teman. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya? Sekali lagi silakan teman-teman untuk klik link asesmennya dan silakan lakukan asesmen saat ini juga. Begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Iwan atas waktunya yang luar biasa sekali malam ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah hadir gitu ya di webinar kali ini. Saya doakan dari sisi saya begitu ya. Saya doakan teman-teman semua lancar dalam melaksanakan interviewnya gitu ya. Dan sebelum itu saya doakan juga agar teman-teman bisa benar-benar mengetahui potensi diri dari masing-masing. Gitu ya. Dan tentu saja bagaimana cara mengetahui potensi dirinya, silakan klik link asesmen yang ada di kolom chat Zoom. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada forum malam ini. Sekali lagi yang menang itu bukanlah dia yang paling pintar, tapi dia yang paling cepat mengambil tindakan. Gitu ya teman-teman semua. Saya Kang Ale pamit undur diri. Terima kasih atas malam yang luar biasa ini. Dan kita ketemu lagi di minggu depan gitu ya, di Sabtu depan. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. teman-teman semua. Terima kasih.